Bu Ninda. Ya, Ro. Bu, saya mau tanya. Halo guys, kembali lagi dengan kita guys. Ini video keberapa Bu? 9, 10, 2. Ini video kedua kita guys. Ya. Ini udah ada cahaya Bu. Masa ada cahaya dari sana? Oh, kita kan udah cantik. Oh iya benar. ini tanpa cut ya? Iya, tanpa cut. No edit, ya? no cut. Oke. Oke Bu, hari ini kita bahas apa lagi nih untuk video kedua kita? Kita mau bahas tentang apa yang sekarang ini ngetop. Hashtag kabur aja dulu nggak sih? Kabur aja dulu. Boleh? Ya. Itu lagi rame, apalagi ada dari staf khusus presiden juga. Itu juga bilang hashtag kabur aja dulu. Itu diganti vibes-nya lebih positif katanya Bu. Apa? Ibu tahu nggak digantinya dengan apa? Pergi sebagai migran, pulang sebagai juragan. Wow, dia pikir yang berangkat ke sana itu rata-rata melas-melas. Oh, tidak bisa. Ya itu dia bikin seperti itu Bu, biar vibes-nya itu positif. Ya, itu bukan kelemahan ya. Itu seperti apa ya? Program berulang gitu. Jadi kalau ada hal yang sesuatu yang bentuknya kritik, dibalasnya dengan seolah-olah nggak ada apa-apa gitu kan sekarang, ya kan? Tapi kalau kita bicara kabur aja dulu, Roro, sebenarnya yang harus pemerintah itu tahu bahwa setiap orang, menurut hak asasi manusia nih, setiap orang itu berhak atas memilih nasionalitasnya. Ngerti maksudnya? Itu yang pertama. Setiap orang oleh hak asasi manusia, setiap orang tuh punya hak asasi untuk memilih nasionalitasnya gitu. Jadi dia mau jadi warga negara mana itu dia bebas untuk memilih dan harus diberikan kebebasan untuk itu. Yang kedua, yang harus kita waspadai, Indonesia ini kan sebagaimana yang disampaikan bolak-balik, Indonesia ini sedang mengalami bonus demografi, surplus tenaga kerja, surplus SDM yang produktif di saat beberapa negara sekarang ini sedang defisit. Jadi sebenarnya posisi tawar warga negara kita atau SDM kita itu besar karena mereka membuka tangannya lebar-lebar. Kan beberapa negara tidak butuh banget ya bahwa warga negara itu adalah harus yang lahir di sana. Tapi warga negara itu adalah orang yang bersedia untuk menjadi bagian dari negara tersebut kan. Kita tahu Jepang jelas-jelas dia kekurangan kan. Dalam beberapa tahun ke depan Jepang sudah nggak punya tenaga produktif. Makanya ada beberapa, kalau di Instagram itu ada beberapa tawaran yang pemerintah Jepang itu membuka pintu seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia yang hendak menjadi tenaga kerja di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga nih sekarang. Yang ketiga adalah pada akhirnya warga negara Indonesia itu atau SDM Indonesia itu pada akhirnya nanti akan bisa menggunakan logikanya. Berapa besar yang dia keluarkan, berapa besar yang dia dapatkan. Kalau selama ini seringkali dibandingkan, pajak Indonesia itu masih sedikit pasti lebih murah daripada pajak di luar negeri misalnya. Lihat dulu bagaimana fasilitas di sana. Ya walaupun kita belum pernah ke Amerika. Kamu udah pernah ke Amerika belum? Belum ya? Belum ya. Saya juga belum. Tapi kita tahu pasti lewat film-film bahwa nggak usah Amerika lah. Saudara saya ada di Australia. Saya tahu pasti berdasarkan cerita dia bahwa di Australia itu untuk beberapa orang misalnya anak, kemudian single parent dan lain-lain itu dapat support dapat tunjangan dari pemerintah gitu. Jadi menurut saya pemerintah harus hati-hati dalam berstatement karena sekarang menurut saya pribadi Indonesian people is the next Chinese people. Tahu ya? Orang Cina kan tersebar di mana-mana. Coba sekarang hampir semua negara ada orang Indonesianya, ada WNI-nya. Tapi kan yang dipermasalahin kan dari hashtag kabur dulu kan gimana pekerjaan di Indonesia itu. Yang kurangnya lapangan kerja, terus banyak sekali spesifikasinya dari lapangan kerja yang ada batasan usia dan sebagainya. Tinggi badan cantik, penampilan menarik. Nah, itu like-nya apa ya yang dijual
kinerjanya atau badannya atau Iya. bukannya atau gimana maksud Roro, Betul. lebih ke bukan ini cara kerjanya tapi penampilan kan nggak adil kayak gitu Bu. Betul, sangat tidak adil. Dan kalau misalnya ke pabrik-pabrik itu Bu ya, kita bilang ke pabrik-pabrik aja ya, itu maksimal loh Bu, maksimal usianya 21 tahun. Lah dipikir umur 22 tahun udah buyutan atau gimana Bu? Itu juga jadi kayak mikir gitu. Terus umur yang 22 tahun nggak ada tenaga. Betul. Atau umur yang 22 tahun, di atas 22 tahun sampai 30 tenaganya langsung lumpuh kayak nenek-nenek. Kan di pabrik kan cuma produksi dan Betul. sebagainya gitu. Nggak usah gitu, Roh. Kita itu batas pensiun kita berapa? 55 tahun. Kalau nggak salah 55, 56 Kalau tahun. di notaris sih 60. Ah iya, notaris sekarang 70. Oh iya. Oh iya. Enggak, bukan, maksudnya standar. Standarnya 55. Itu 55 kan di Indonesia. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kenapa itu aneh? Karena di luar negeri, apalagi di Jepang, itu yang sepuh-sepuh itu masih bekerja. Jadi iya, supir bis di Amerika apa. yang KFC itu ternyata tua-tua loh Bu. Betul. Ya kan nggak memungkinkan kalau memang kita kuat bekerja, Betul. komitmen, ya nggak apa-apa gitu loh. Kadang-kadang lucu Indonesia ini. Dan standar WHO, Roro, WHO itu punya standar usia sendiri yang terbaru rilisnya. Tahu nggak? Yang dimaksud dewasa, ini bukan tua ya. Dewasa itu sampai dengan umur, kalau nggak salah, sampai dengan umur 60 tahun. 60 tahun. Itu masih dianggap sangat produktif. Itu loh yang, nah ya makanya Roro tuh sampai begitu yang menjadi banyak pengangguran. Banyak orang yang lebih takut untuk bekerja karena banyak sekali spesifikasi. Wong kemarin yang viral aja jaga ST yang di TikTok itu Bu, itu minimal cantik, minimal tinggi badan 168, 165, 160 atau 165 gitu loh. Terus habis itu hanya sebagai jaga stand ST di depan Indomaret loh Bu. Kenapa Roro bilang hanya guys? Karena itu tidak membutuhkan keahlian yang luar biasa gitu. Setiap orang bisa gitu. Setiap orang bisa. Setiap orang nggak harus spesifikasi harus yang benar-benar wow untuk. Beda lagi kalau memang kita ke pramugari atau gimana, tujuannya kan memang untuk menyambut untuk ya kepada customer secara langsung, lebih ada ininya value-nya kan Bu ya. Itu maksud saya itu banyak sekali Bu. Pemerintah itu kalau nggak turun tangan ya mengatasi ini, benar-benar deh. Saya tuh pernah nulis di blog saya, Ninda Fatmawati, www.nindafatmawati.com. Saya tuh bilang begini, bonus demografi, bonusnya untuk siapa? Karena saya sudah melihat bahwa Pak Jokowi dari berapa tahun sejak menjabat tuh selalu bilang Indonesia emas karena kita punya bonus demografi. Ketika kita punya bonus demografi, tidak kemudian menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas. Selama semuanya tidak mendukung. Peraturan perundangannya, kemudian kesempatan berusahanya, pendidikannya, selama semua tidak mendukung, maka tidak mungkin kita dapat Indonesia emas. Makanya saya katakan, kita dapat bonus demografi dari Allah iya, tapi bonusnya buat siapa? Serem kan? Serem kan? Padahal sebenarnya kenapa perusahaan-perusahaan ini kemudian membuat syarat yang remeh tapi sedikit nggak mungkin ya, sedikit berat gitu ya, harus cantik, penampilan menarik, harus ini, harus itu. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan tahu orang-orang pencari kerja di ranah-ranah itu banyak, sehingga mereka memasukkan kriteria-kriteria yang untuk menyaring gitu kan. Sebenarnya kan pasti akan ada Roro, pasti akan ada yang daftar karena jumlah kita banyak sekali tenaga kerja. Tapi yang pemerintah harus ingat adalah kalau yang begini-begini tidak tertibkan tanda petik ya, tidak dibuat standar baru, maka bukan tidak mungkin nanti orang-orang kita akan mencari jalannya di luar. Dan ingat, di tahun 2000, mulai dari berapa tahun yang lalu sampai ke depan, sudah tidak tren lagi warga negara Indonesia, warga negara ini, udah nggak tren lagi. Yang tren adalah jadi penduduk dunia, Roh. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, mengerjakan ini, dihargain. Yang paling penting itu satu, perasaan dihargain. Perasaan dihargain, dilindungi oleh negaranya. Juga berkurang, ya? Betul, padahal kita butuh. Kenapa kita butuh banyak, Roh? Kita itu negara kepulauan, ya. Dengan jumlah pulau yang sangat besar, kita negara kepulauan, salah satu negara kepulauan yang terbesar, gitu ya. Terus juga kita dari dulu zaman kemerdekaan, yang jadi andalan kita siapa?
sumber daya manusianya. Benar. Bagaimana SDM ya, bagaimana Bung Mengatur. Tomo mengeluarkan membakar semangat arek-arek Surabaya lah apalah. Jadi kita tuh dari zaman dulu kita nggak bisa tutup mata. Tenaga kerja atau SDM kita itu adalah kekuatan utama Indonesia. Ini yang pemerintah lupa mungkin. Jadi jangan main-main sama SDM kita. Rakyat itu kuat. Sudah dibuktikan dari zaman dulu. Orang asing aja bisa diusir. Benar. Apalagi untuk hal-hal yang tidak berpihak, tidak pro rakyat, begitu kan? Orang asing aja bisa diusir, Roro, gitu, karena perlawanan. Jadi dengan kata lain itu tentang perlawanan. Tapi kita sekarang kan tidak sedang bicara tentang perlawanan, kita bicara tentang fasilitas dan kesempatan yang didapatkan oleh sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Gitu, Roh. Jadi oh ya, saya soroti lagi. Tadi siapa? Staf khusus siapa? Raffi Ahmad ya? Raffi Ahmad itu Mengatakan apa? yang mengatakan yang vibes-nya lebih positif ya. Pergi sebagai migran, pulang sebagai juragan. Itu kan kayak konotasinya bukan di situ kan, Bu ya. Betul. Hashtag pergi aja dulu kan bukan soal hashtag aja. Ini saya itu nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin kurang pengawasan atau apa? Tapi beberapa statement dari pejabat-pejabat akhir-akhir ini banyak yang blunder loh, Roh. Iya. Banyak yang blunder. Misalnya nih, kemarin kita dengar kepala bagian babi. Komunikasi. Ya, Kominfo, kepala gimana sih, Bu? Kepala babi. Memang bahas dari kepala bidang komunikasi kalau nggak salah. Itu yang menanggapi ini loh, kepala babi. Menanggapi Tempo, dia kiriman. Dia mengatakan ya udah dimasak aja. Saya rasa Pak Prabowo harus sudah mulai mengevaluasi. Bukan untuk diberhentikan, bukan. Tapi setidaknya harus yang namanya juru bicara itu representasi dari siapa yang dia wakili gitu kan. Ketika juru bicaranya ini jalan sendiri, tidak bertindak sebagai representasi, maka yang kasihan itu adalah yang diwakilinya gitu. Kan bagaimanapun juga beliau ini harusnya menyampaikan, menyambung lidah apa yang disampaikan oleh pimpinannya, bukan membuat statement sendiri gitu. Ngerti kan maksudnya? Istilah kayak artis dengan manajer nggak mungkin kemudian membuat statement sendiri seolah-olah dia artis kan? Benar. Gitu. Jadi sebenarnya hati-hatinya itu banyak sekali yang blunder. Saya malah kasihan sama presiden kita. Harusnya ada ini ya, harus ada skill untuk publikasinya. Public speaking. Ya. Bisa hubungi saya. Saya dan teman-teman bersedia mengajari kantor staf presiden kalau perlu 3 bulan berturut-turut kami dijamin. Tutur bahasanya. Benar. Bahasa batin. Ya. Tutur batin seperti siapa Yura Yunita gitu, kami akan ajari mulai dari bagaimana cara menggunakan bahasa, menggunakan empati, bukan cuma menggunakan logika, tapi juga disertakan empati. Karena kadang-kadang yang ngeri itu adalah ketika ada perasaan dari kolektif gitu ya, ada perasaan dari rakyat kalau sudah tersakiti gitu. Jangan main-main dengan rasa sakit hatinya orang yang memiliki sakit yang sama. Ketika mereka berkumpul, habislah kita. Gitu. Terus kemudian tentang si Raffi Ahmad yang mengatakan hashtag apa tadi? Hashtag pergi sebagai migran, pulang sebagai juragan. Nah, ini dia juga blunder ya. Anda blunder. Semoga Anda mendengar ini saya ya, masukan saya. Yang ada di bayangan kalian, di bayangan Pak Raffi misalnya, Raffi Ahmad saja. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain karena belum tentu dia mewakili Pak Prabowo kan, walaupun jabatannya begitu harusnya, tapi kan belum tentu. Nah, statement bahwa berangkat jadi migran, pulang jadi juragan, itu menggambarkan bahwa WNI yang berangkat ke luar negeri itu semata-mata adalah WNI yang cari duit gitu ya, TKI, cari duit, tidak mendapatkan posisi yang bagus di luar negeri, sehingga kita ke sana cuma untuk mengumpulkan uang, untuk kemudian membangun sini. Sama seperti urbanisasi, transmigrasi, sama seperti itu kan jatuhnya.
ini ya, tolong buka kacamata lebar-lebar gitu. Buka kelopak mata lebar-lebar. Sekarang itu banyak WNI yang menduduki posisi-posisi yang luar biasa bagus di luar sana. Itu yang saya katakan tadi, bahwa jangan kemudian kita merasa bahwa warga negara Indonesia nggak akan bisa kemana-mana. Yang pertama, memilih nationality itu adalah hak asasi. Itu yang harus dipahami. Jadi sudah tidak lagi berpikir apapun yang terjadi kita harus WNI. Beberapa generasi yang baru-baru udah nggak berpikir tentang itu kan. Kita tahu beberapa teman kita bahkan saat ini sedang menimbang kan, apakah melepas WNI-nya atau dia tidak melepas gitu kan. Dia sedang menimbang untung ruginya. Yang kedua, yang harus diingat adalah negara itu butuh warga negaranya. Negara itu butuh SDM-nya. Bayangkan saja bagaimana Jepang dan beberapa negara itu sekarang panik karena mereka sudah tidak punya lagi generasi penerusnya. Gitu. Yang ketiga yang harus diwaspadai juga bahwa Indonesia ini adalah negara yang penuh sumber daya. Kalau yang menjaga, kalau bukan warga negara kita yang menjaga, terus siapa? Gitu. Jadi jangan berpikir seolah-olah penduduk kita yang butuh untuk jadi WNI. Sekarang mindsetnya diubah, Pak Raffi, dan siapapun mindsetnya diubah. Apa yang negara bisa lakukan untuk menahan warga negaranya supaya tidak keluar. Tidak keluar tuh bukan literally fisik ya. Orientasinya itu tidak keluar gitu. Bagaimana caranya supaya menjadi WNI itu ada. Ya, kita teruskan ya. Bahwa menjadi WNI itu adalah pilihan yang paling berat begitu. Bukan, maksudnya timbangannya itu yang paling berat itu adalah menjadi WNI gitu. Jangan sampai menjadi WNI itu sama beratnya atau malah lebih ringan timbangannya daripada memutuskan pindah warga negaraan. Lebih simpelnya tuh biar nggak ada pilihan dari WNI-nya itu. Benar. Jadi balik nggak lagi. ada pilihan lagi ya. Cuma bonus demografi ya kita yang ngerasain bonusnya. Di dalam kita itu cuma ada WNI itu loh. Betul. Dan itu baru namanya nasionalisme. Benar. Kalau sekarang Roro, kita cuman main mana kayak pejabat kemarin bilang, mana nasionalismenya? Gimana bisa terbentuk nasionalismenya? Kalau perutnya lapar, kalau dia masih harus struggling untuk keluarganya, kalau dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup, kalau tidak mendapatkan penghargaan yang cukup, dia akan bandingkan dengan pencapaian teman-temannya di luar sana yang bahkan bukan warga negara asli tapi dapat fasilitas sama seperti warga negara asli. Jadi kan apa ya Roh? Kayak balikin ke kita sajalah. Kadangkala kita tidak bisa terlalu sentimental jadi orang kan Roh sekarang. Benar. Gitu, hanya karena kita lahir di Indonesia kemudian kita sentimental apa nggak bisa. Kadang ini Bu, yang di TikTok itu yang aku sendiri tuh merasa iri Bu. Banyak yang orang Indonesia yang di luar tuh banyak sekali yang gajinya besar. Betul. Terus habis itu hidupnya layak. Itu padahal bukan warga negara sendiri di sana Bu. Betul. Pendidikannya bagus di sana, diperhatikan dan sebagainya. Padahal di sana dia juga ini Bu, lulusannya yang terakhir trending itu 2 perempuan yang dia lulusannya satunya SD, satunya SMP. Dia juga menjadi mandor atau apa Ibu di situ. Yeah. Juga gajinya benar-benar 75 juta, 50 juta dan sebagainya. Sedangkan kita di sini ya S1 sarjana. Betul. Karena kurang perhatian pemerintah dan sebagainya banyak yang nggak kepakai Bu. Betul. Kalau di sana sudah mulai persaingannya udah mulai berdasarkan keahlian. Benar. Kalau kita ini berdasarkan akademik masih gitu dan bukan keahlian. Tapi sebenarnya nggak ada masalah mau akademik mau tentang keahlian nggak ada masalah. Yang penting ada sesuatu ada timbal baliknya. Antara udah itu saja. Dan masyarakat biar masyarakat merasa oh benar nih pemerintah melihat kita, menghargai kita. Jadi kita mau nggak mau
pasti ada rasa timbal balik untuk negara. Dan kamu tahu Roh, saya tuh dikasih tahu sama teman yang kebetulan baru datang dari Jepang. Gitu. Oke. Dia mengatakan bahwa, tahu nggak, sepanjang saya di sana, orang-orang Jepang itu selalu memuji warga negara Indonesia. Saya lebih suka mempekerjakan warga negara Indonesia daripada warga negara yang lain. Kenapa? Karena warga negara Indonesia itu nggak ngeyelan, terus nurut, kemudian mau diajak berusaha, berinovasi, gitu dia mau. Kerja kerasnya kan Indonesia itu terkenal kerja keras banget. Gitu, yang ketiga, orang Indonesia itu sopan, ramah, tidak terlalu banyak friksi. Bekerja dengan orang-orang Indonesia itu jadinya produktif, semua lebih produktif dan lain sebagainya. Itu orang luar menilai kita. Padahal banyak banget keuntungan dari orang negara sendiri. Yes. Kenapa pemerintah nggak melihat itu? Tidak memanfaatkan itu lebih tepatnya. Iya. Tidak memanfaatkan itu lebih tepatnya, bukan melihat lagi. Kalau cuma melihat dia semua dilihat. Betul, tidak kalau memanfaatkan untuk memanfaatkan itu. Kurang sih dari pemerintah. Betul, hanya karena tidak bisa memberikan atau belum bisa bersaing, memberikan kesempatan dan ekonomi perekonomian yang sama dengan negara luar, bukan berarti kemudian warga negara Indonesia itu akan membuat menjadi warga negara Indonesia itu bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Enggak. Orang Indonesia tuh terkenal sentimental kan, Roh? Iya nggak sih? Iya benar. Gak usah jauh-jauh, kita baru dengar lagu Di Sana Tempat Lahir Beta. Nangis nggak? Nangis. Benar. Nangis kan? Itu hampir semua semua orang Indonesia di luar negeri apalagi dengar lagu itu pasti nangis. Masalahnya sentimentalnya orang-orang kita itu kalau dimanfaatkan dengan baik, jadi kita beneran. Karena orang kita itu prinsipnya begini, di luar negeri memang biayanya besar, gajinya besar. Tapi saya tidak ketemu sama keluarga-keluarga. Jadi lebih baik di Indonesia walaupun gajinya separuh, tapi kami berkumpul. Sentimentalnya luar biasa kan? Iya, itu pemerintah juga kurang memanfaatkan itu dan sebagainya. Betul, kurang memanfaatkan sentimentalnya orang Indonesia. Jangan sampai terakhirnya menyesal nanti. Jadi bukan lagi warga Indonesia yang seperti Ibu tadi statement itu. Gimana pun juga kan kita dikasih makanan bergizi untuk bisa berpikir ya. Untuk bisa menimbang ya, Roh ya. Benar. Gitu. Jadi ya gitulah. Ini nanti, sekedar ini kita buat pemerintah. Sekedar bincang-bincang ringan. Nanti tapi tidak ringan untuk pemerintah. Betul, semoga nyampe walaupun ya YouTube do your magic. Ya semoga ya Bu ya. Iya, kita amin. menjadi dilihat sama pemerintah, semoga dilihat sama masyarakat luas juga. Betul, bahwa ini sudah berubah, zaman sudah berubah dari yang dulu kita ya sudahlah kalau lahir di Indonesia, wes nggak usah mikir kemana-mana, wes stay di Indonesia. Tidak, sekarang itu banyak berlomba-lomba menjadi penduduk dunia daripada cuma sekedar warga negara. Itu yang harus jadi perhatian. Dan satu lagi, baca blog saya www.nindafatmawati.com. Kalau mau tentang ini, saya sudah bahas dari tahun lalu, kalau nggak 2 tahun lalu. Itu judulnya bonus demografi. Bonusnya buat siapa? Oke guys, gitu saja ya podcast dari sini. Podcast kita kali ini. Maksudnya gitu, podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa itu tadi apa? Like, comment, and subscribe. Nama channel kita apa, Bu? Wanita Pejuang Keadilan. Nih ada telepon dari Pak Prabowo. Guys, dari telepon Pak Prabowo ini. Dadah guys.